Seorang polwan cantik baik hati, menikahi seorang tukang becak. Saat hamil ternyata pria itu. Mereka tidak tahu badai besar sedang menunggu di ujung jalan. Tapi untuk saat ini, kehidupan mereka tampak manis. Sangat manis. Seolah kebahagiaan mereka tidak akan pernah berakhir. Hari demi hari berlalu dengan kebahagiaan yang semakin mengalir deras dalam hidup Nadia dan Raka. Nadia merasa begitu bersemangat setiap kali melihat tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa dirinya sedang mengandung. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan lebih ringan, meski tubuhnya sedikit lebih cepat lelah daripada biasanya. Rasa mual yang datang pada pagi hari mulai berkurang, digantikan dengan semangat yang semakin membara untuk mempersiapkan kehidupan baru yang akan segera datang. Namun, meskipun perutnya semakin membesar, sesuatu mulai terasa berbeda dalam hubungan mereka. Raka, yang dulu selalu penuh perhatian dan kasih sayang, mulai tampak sedikit lebih jauh dari Nadia. Awalnya Nadia tidak terlalu memperhatikannya, berpikir bahwa Raka mungkin lelah setelah bekerja seharian di bengkel. Tapi lambat laun, perasaan cemas itu mulai mengganggu pikirannya. Pagi itu, seperti biasa, Nadia bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur dadar, dan meletakkan piring itu di meja makan. Raka, seperti biasa, duduk di meja, menatap sarapan dengan mata yang masih sedikit sayu. "Hai, sayang, sarapan dulu," kata Nadia dengan suara lembut, berharap untuk mendapatkan respons yang lebih hangat dari suaminya. Raka hanya mengangguk sambil menggenggam gelas air putih. Ia terlihat tidak terlalu tertarik dengan sarapan pagi itu, bahkan lebih banyak termenung daripada menyentuh makanannya. Nadia merasa cemas, namun ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia duduk di seberang meja, memandangi suaminya. "Mas, kamu kenapa? Kok kelihatan capek sekali?" tanya Nadia dengan nada khawatir. Raka hanya tersenyum tipis, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Enggak apa-apa, Nak. Cuma capek sedikit," jawabnya singkat. Nadia terdiam, menatap Raka dengan tatapan penuh kekhawatiran. Ia merasa ada yang aneh, tapi ia tak tahu harus bagaimana. Perubahan kecil ini terasa sangat berbeda dari suaminya yang dulu. Dulu, Raka selalu ceria dan penuh kasih sayang, tetapi kini ia lebih banyak diam dan jarang berbicara. Malam harinya, setelah Raka pulang dari bengkel, Nadia mengajaknya berbicara. "Mas, aku merasa ada yang berubah antara kita," katanya dengan suara lembut namun penuh pengertian. Raka menunduk, seolah menghindari tatapan Nadia. Ia menghela napas panjang, kemudian perlahan berkata, "Mungkin aku hanya butuh waktu sedikit untuk menyesuaikan diri, Nak. Kamu hamil, dan semuanya pasti jadi berbeda sekarang." Nadia terkejut dengan jawabannya. "Aku mengerti, Mas. Tapi aku merasa ada yang semakin menjauh dari kita. Kamu tidak seperti dulu lagi." Raka terdiam, tidak langsung memberikan jawaban. Ia mengelus wajahnya, tampak lelah dan bingung. "Aku cuma bingung, Nak. Aku merasa semuanya semakin rumit," katanya dengan suara pelan. Nadia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya, namun ia tidak bisa memaksakan Raka untuk berbicara. Ia mencoba untuk tetap sabar dan memberi ruang bagi suaminya. Sejak saat itu, hubungan mereka memang terasa agak kaku. Raka menjadi lebih sering menyendiri, bahkan ketika mereka berada di rumah bersama. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar, mencari alasan untuk tidak berada di rumah bersama Nadia. Di bengkel, ia semakin fokus pada pekerjaannya, bahkan sering pulang larut malam. Nadia merasa cemas, tetapi ia berusaha untuk tidak terlalu membebani suaminya dengan kekhawatirannya. Suatu sore, Nadia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Raka, kali ini dengan lebih hati-hati. "Mas, aku tahu kamu pasti lelah,
Tapi aku ingin kita berbicara lebih banyak. Tentang kita, tentang masa depan kita, katanya dengan lembut. Raka hanya menatap Nadia dengan mata yang kosong, seperti tidak terlalu peduli. Nat, kita tidak perlu terlalu banyak bicara. Semua akan baik-baik saja. Aku cuma butuh waktu, jawabnya. Suara itu terdengar sedikit tertekan. Nadia merasa hatinya mulai hancur. Ia berusaha keras untuk mengerti, tapi semakin ia mencoba untuk meraih perhatian Raka, semakin jauh suaminya pergi. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Raka yang dulu penuh kasih sayang, yang selalu ada untuknya, kini tampak seperti orang asing. Hari-hari berlalu dengan kecanggungan yang semakin terasa. Raka semakin jarang berbicara. Lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan yang tak jelas. Nadia merasa dirinya semakin sendirian. Ia menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, membersihkan rumah, merawat tanaman, atau membaca buku tentang kehamilan. Namun, meskipun ada kehidupan baru yang tumbuh dalam dirinya, ia merasa sangat kesepian. Suatu hari, Nadia memutuskan untuk menemui teman-temannya, berharap bisa menghilangkan sedikit rasa sepi itu. Ia mengajak beberapa teman dekatnya untuk makan siang bersama di sebuah kafe kecil. Mereka mengobrol tentang banyak hal, mulai dari kehidupan rumah tangga, pekerjaan, hingga masa depan. Namun, Nadia tidak bisa menahan perasaannya. Meskipun ia berusaha untuk tertawa dan berbicara seperti biasa, pikirannya selalu kembali kepada Raka. Di tengah obrolan itu, salah satu temannya, Maria, menyadari perubahan dalam diri Nadia. "Nat, kamu kok kelihatan agak kosong ya?" tanya Maria dengan nada khawatir. "Apa ada masalah dengan Raka?" Nadia terdiam. Ia merasa tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. "Iya, Maria. Ada sesuatu yang berubah antara kami. Raka, dia semakin jauh dari aku," jawab Nadia dengan suara pelan. Maria menatap Nadia dengan empati. "Mungkin dia butuh waktu, Nat. Hamil itu memang banyak mengubah banyak hal. Tapi kamu jangan merasa sendiriannya. Kami selalu ada buat kamu." Nadia mengangguk, merasa sedikit lega meskipun masalahnya belum terpecahkan. Ia tahu, apa yang dirasakannya adalah hal yang sangat manusiawi, tetapi tetap saja, ia merasa khawatir. Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan untuk berbicara sekali lagi dengan Raka. Kali ini, ia merasa sangat yakin untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. "Mas, aku butuh kejelasan," katanya dengan suara lembut namun penuh ketegasan. "Aku merasa kita semakin jauh. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak bisa terus seperti ini." Raka menatapnya lama. Ada kekosongan dalam tatapannya yang semakin jelas. "Nat, aku cuma butuh waktu. Aku tahu kamu hamil, dan aku tahu semua ini semakin rumit. Aku hanya merasa bingung. Aku bukan pria yang hebat seperti yang kamu harapkan," katanya dengan suara penuh penyesalan. Nadia merasa seperti ada beban yang jatuh ke dadanya. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Raka yang dulu begitu penuh percaya diri kini tampak rapuh. Ia merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa hanya komunikasi yang bisa mengatasi ini. "Mas, kita harus melalui ini bersama. Aku tidak butuh suami yang sempurna, aku hanya butuh kamu. Aku ingin kita menjalani semuanya bersama-sama. Kita punya anak yang akan datang, dan aku ingin dia tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta," kata Nadia, menatap Raka dengan penuh harap. Raka terdiam, lalu perlahan ia mengangguk. "Aku akan berusaha, Nak. Aku janji, aku akan berusaha untuk jadi lebih baik." Meskipun Raka mengatakannya dengan tulus, Nadia masih merasakan kecanggungan yang tak terhindarkan. Namun, ia berusaha untuk tetap sabar, berharap bahwa waktu akan menyembuhkan keretakan kecil dalam hubungan mereka. Di luar sana, dunia terus berputar.
Sementara di dalam rumah mereka, Nadia dan Raka mulai berusaha mencari jalan menuju kebahagiaan mereka yang sebelumnya tampak begitu jelas. Tapi sekarang, semuanya terasa lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Hari-hari berjalan, namun ketegangan di dalam rumah mereka semakin terasa. Nadia, yang biasanya penuh semangat, kini merasa ada beban yang semakin berat di pundaknya. Kehamilannya yang sudah memasuki trimester kedua mulai mempengaruhi suasana hatinya. Tubuhnya yang semakin berat, ditambah dengan rasa lelah yang datang setiap kali ia bangun pagi, membuatnya lebih sensitif. Namun, yang lebih mengganggu adalah perubahan yang semakin jelas dalam diri Raka. Raka yang dulu selalu ada untuknya, yang selalu menemani dan mendukung, kini mulai menunjukkan kebiasaan buruk yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kejutan pertama datang ketika Nadia pulang lebih awal dari kantor. Ia menyangka Raka sudah pulang terlebih dahulu. Tapi saat memasuki rumah, ia terkejut melihat Raka sedang duduk di sofa dengan seorang wanita yang tak dikenalnya. Wanita itu tampak cantik, mengenakan pakaian yang cukup mencolok. Mereka berdua tampak sangat akrab, berbicara sambil tertawa, seolah-olah tidak ada yang aneh. Nadia merasa darahnya berdesir. Dia terdiam di ambang pintu, tidak tahu harus berbuat apa. "Mas, siapa dia?" Nadia akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun ia merasa hatinya hancur. Raka terkejut, dan wajahnya langsung berubah. "Nat, ini cuma teman lama aku," jawabnya cepat, berdiri dan merapikan pakaian. Wanita itu buru-buru berdiri dan tersenyum canggung kepada Nadia. "Halo, aku Rina," katanya, suaranya terdengar sangat ramah, tetapi ada ketegangan yang jelas terlihat di wajahnya. Nadia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia merasa marah dan bingung, tetapi mencoba untuk tetap tenang. "Mas, kamu bilang ini cuma teman lama? Kenapa aku baru tahu sekarang?" tanyanya dengan nada datar, meskipun hatinya bergejolak. Raka tidak menjawab langsung. Ia terlihat gelisah, seolah mencari-cari kata yang tepat. "Aku cuma ingin dia datang ke sini untuk ngobrol sebentar, Nat." "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawabnya dengan terburu-buru. Nadia menatapnya tajam. "Raka, aku hamil. Aku ingin kejelasan tentang hubungan kita. Aku tidak ingin ada hal-hal yang bisa merusak keluarga ini," katanya dengan suara yang lebih tegas. Rina, yang masih ada di sana, tampak canggung dan buru-buru keluar dari rumah. "Maaf, aku harus pergi." "Senang bertemu denganmu, Nadia," katanya cepat. Setelah Rina pergi, Nadia menatap Raka dengan mata penuh pertanyaan. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak pernah tahu tentang dia?" tanyanya sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih lirih. Raka hanya menunduk, tidak mampu menatap mata Nadia. "Aku nggak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Nak. Aku hanya butuh waktu. Aku tidak ingin kau terlalu khawatir," jawabnya, namun ada ketidakjelasan dalam suaranya. Nadia merasakan ada yang tidak beres. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan Raka darinya. Ia sudah mencoba untuk tidak menduga-duga, tetapi kejadian tadi sudah cukup membuatnya curiga. Perasaan tidak nyaman itu terus mengganggu pikirannya, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nadia mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil dalam kebiasaan Raka. Ia mulai sering pulang larut malam, dengan alasan sibuk di bengkel atau sedang menyelesaikan pekerjaan penting. Namun, setiap kali Nadia mencoba bertanya lebih jauh, Raka selalu menghindar dengan alasan yang tidak jelas. Suatu malam, saat Nadia sedang membersihkan rumah, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di atas meja kecil di ruang tamu, ada sebuah amplop yang tergeletak begitu saja. Amplop itu terlihat baru dan masih tersegel rapat. Dengan rasa penasaran yang semakin menggebu,
Nadia membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya adalah beberapa foto yang memperlihatkan Raka sedang duduk bersama wanita yang sama, Rina. Foto-foto itu diambil dengan jarak yang cukup dekat, menunjukkan keduanya sedang berbicara, tertawa. Bahkan ada satu foto di mana mereka terlihat duduk berdekatan di sebuah kafe. Rasa cemas dan marah langsung menyeruak dalam dada Nadia. Ia tidak bisa menyembunyikan perasaan kecewanya. Ia merasa seperti tertipu. Nadia memutuskan untuk langsung menanyakan hal itu kepada Raka. Saat Raka pulang malam itu, dengan kelelahan yang tampak jelas di wajahnya, Nadia menatapnya tajam. "Mas, aku ingin kamu jujur sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kamu dan Rina?" tanyanya. Suaranya kali ini lebih berat dan penuh kemarahan yang ia tahan-tahan. Raka terkejut melihat ekspresi Nadia yang begitu serius. Ia mencoba untuk tersenyum, namun senyumnya kali ini tampak dipaksakan. "Nat, ini semua nggak seperti yang kamu pikirkan," jawabnya dengan suara rendah, mencoba menghindari tatapan mata Nadia. "Tapi aku sudah menemukan foto-foto ini, Raka." Nadia mengeluarkan foto-foto itu dari dalam tas, melemparkan amplop itu di atas meja. "Kenapa kamu menyembunyikan semuanya dari aku? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua?" Raka terdiam, wajahnya semakin memucat. Ia merasa terpojok dan tidak tahu harus menjawab apa. "Nat, aku nggak bermaksud untuk menyakitimu. Rina, dia cuma teman lama, dan kami cuma berbicara tentang hal-hal yang sudah lama aku tinggalkan," jawabnya, mencoba membela diri, namun suaranya terdengar semakin lemah. "Raka, kamu bilang aku tidak perlu khawatir, tapi apa yang kamu lakukan ini jauh lebih buruk dari apa yang aku bayangkan." Nadia berteriak, suara amarahnya mulai meluap. Raka terdiam. Ia tampak bingung dan cemas, namun ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nadia, dengan perasaan hancur, menatapnya satu kali lagi. "Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai lagi. Kamu bilang kamu cinta padaku, tapi kenapa kamu melakukan ini?" Nadia merasa hatinya seakan terbelah. Ia merasa dikhianati oleh suaminya, orang yang ia percayai dan cintai. Setelah itu, suasana di rumah mereka menjadi sangat tegang. Raka tidak lagi berbicara banyak. Setiap kali Nadia bertanya atau mengajaknya berbicara, Raka hanya memberikan jawaban singkat dan terburu-buru menghindar. Nadia merasa semakin terasing dari suaminya. Namun, meskipun ia merasa begitu dikhianati, Nadia masih mencintai Raka. Ia berharap bahwa suaminya akan berubah dan kembali seperti dulu. Tetapi setiap hari yang berlalu hanya semakin menegaskan bahwa Raka telah berubah. Kebiasaan buruknya semakin tampak jelas, dan Nadia semakin merasa kesepian. Nadia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus mengambil keputusan, namun ia masih bingung harus berbuat apa. Yang jelas, kepercayaan yang dulu ada di antara mereka mulai runtuh. Dan, seiring dengan berjalannya waktu, kebiasaan buruk Raka semakin jelas, dan Nadia harus memutuskan apakah ia akan terus bertahan atau melangkah pergi. Nadia semakin merasa terperangkap dalam hubungan yang ia rasakan semakin jauh dari yang ia impikan. Setiap hari, ada saja hal baru yang terjadi dan semakin memperburuk suasana hati dan hubungan mereka. Raka, yang dahulu tampak begitu penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok yang lebih egois dan terkadang kasar. Sikapnya semakin tidak sopan, tidak hanya kepada Nadia, tetapi juga kepada keluarganya. Keluarga Nadia yang dulu sangat mendukung hubungan mereka kini mulai merasakan ada yang tidak beres dengan pernikahan tersebut. Keputusan Nadia untuk menikah dengan Raka, seorang tukang becak yang dianggap tidak sebanding dengan dirinya, sempat menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran di mata keluarganya. Namun, mereka menghormati pilihan Nadia dan mencoba menerima Raka sebagai bagian dari keluarga.
Mereka ingin memberikan kesempatan bagi pernikahan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, meskipun mereka tidak bisa menutupi kekhawatiran mereka terhadap masa depan Nadia. Namun, seiring berjalannya waktu, keluarga Nadia mulai merasakan perubahan yang sangat mencolok dalam sikap Raka. Ia yang dulu penuh rasa hormat dan rendah hati kini mulai menunjukkan sikap sombong dan tidak sopan, terutama ketika berinteraksi dengan keluarga Nadia. Raka mulai merasa seolah-olah dirinya lebih tinggi daripada orang tua dan saudara-saudara Nadia hanya karena ia kini menikahi Nadia, seorang wanita yang menurutnya berada di atasnya. Satu peristiwa yang sangat mengguncang adalah ketika keluarga Nadia mengundang mereka untuk makan malam bersama di rumah orang tuanya. Seperti biasa, Nadia berharap bahwa malam tersebut akan menjadi malam yang menyenangkan, di mana keluarga bisa berkumpul dan saling berbagi kebahagiaan. Namun, kehadiran Raka pada malam itu justru membuat suasana menjadi canggung. Ketika mereka tiba di rumah orang tua Nadia, Raka langsung terlihat tidak nyaman. Sejak awal, ia sudah menunjukkan sikap tidak sabar. Ia melirik setiap sudut rumah orang tua Nadia yang sederhana dengan ekspresi penuh ketidakpuasan. Nadia berusaha untuk mengabaikan hal itu, berharap bahwa Raka akan segera beradaptasi dan menikmati kebersamaan keluarga mereka. Namun, ia sangat salah. Saat makan malam dimulai, Nadia merasa ada ketegangan yang menghangatkan meja makan. Orang tuanya, dengan senyum ramah, mencoba membuka percakapan ringan untuk mencairkan suasana. Namun, Raka hanya memberikan jawaban sepintas, dan tidak tampak tertarik dengan obrolan mereka. "Jadi, Raka, bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini?" tanya ayah Nadia, mencoba untuk mengarahkan percakapan ke topik yang lebih ringan. Raka menatap ayah Nadia dengan raut wajah yang datar. "Sama saja," jawabnya singkat, sambil mengunyah makanannya tanpa banyak bicara. Nadia bisa merasakan suasana yang semakin canggung. Ia tahu bahwa Raka mulai menunjukkan ketidaksukaannya terhadap orang tuanya, tapi ia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Ibunya, yang sejak dulu sangat peduli pada Nadia, mencoba berbicara dengan lebih lembut. "Kapan Raka terakhir mengajak Nadia pergi berlibur, Nak?" tanya ibunya dengan senyum lembut, berharap agar Raka tidak merasa tersudut. Namun, Raka tidak menyangka bahwa pertanyaan itu akan membuatnya merasa tersinggung. Ia menatap ibu Nadia dengan tajam. "Kami sibuk, Bu. Tidak ada waktu untuk liburan," jawabnya, suaranya sedikit mengeras. Nadia merasa malu dan sangat tidak nyaman dengan sikap Raka. Orang tuanya yang selalu ramah dan hangat kepada siapa saja, kini perlahan mulai merasa diabaikan dan diperlakukan dengan tidak baik. Nadia berusaha mengubah topik pembicaraan, namun setiap kali ia membuka mulut, Raka selalu memberi jawaban yang singkat dan kadang-kadang terkesan sangat kasar. Ketika hidangan penutup disajikan, Ibu Nadia mencoba menyarankan agar mereka semua duduk bersama untuk menikmati waktu lebih lama. Namun Raka, dengan sikap sombong yang semakin terasa, justru berdiri dan berkata, "Saya rasa sudah cukup. Kami pulang dulu," sambil menarik tangan Nadia tanpa memberi kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut. Nadia hanya bisa terdiam, mengikuti langkah Raka keluar dari rumah orang tuanya dengan perasaan yang kacau. Di luar rumah, Raka beranjak menuju becaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Nadia. Nadia berdiri di belakangnya, merasa terhimpit oleh dua dunia yang berbeda. Dunia keluarga yang penuh dengan kehangatan dan perhatian, dan dunia suaminya yang mulai terasa penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Saat mereka kembali ke rumah, Nadia merasa hatinya kosong. Ia sudah mencoba berbicara dengan lembut pada Raka, tetapi ia tidak mendapat respons yang ia harapkan. "Mas, kenapa tadi sikapmu begitu? Itu kan keluarga aku, kenapa kamu harus bertindak seperti itu?" tanya Nadia dengan suara yang bergetar, menahan tangis. Raka mendengus dan menatapnya dengan tatapan tajam. "Keluargamu itu terlalu sibuk mengurusi urusan kita.
Mereka tidak tahu apa-apa tentang kita. Aku tidak butuh pengawasan mereka, jawabnya dengan nada yang keras. Nadia terdiam. Kata-kata Raka seperti tertancap dalam hatinya. Ia tidak menyangka bahwa Raka akan memperlakukan keluarganya seperti itu. Nadia selalu percaya bahwa Raka adalah seseorang yang sederhana dan tahu cara menghargai orang lain, terutama keluarganya. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Setiap kali mereka bertemu dengan keluarga Nadia, Raka selalu menunjukkan sikap yang sama, dingin, tidak peduli, dan lebih suka menghindari interaksi. Nadia merasa sangat terpukul. Ia mulai bertanya-tanya apakah keputusan untuk menikah dengan Raka adalah pilihan yang tepat. Semakin lama, semakin banyak perilaku buruk Raka yang mulai muncul. Ia mulai meremehkan pekerjaan orang tua Nadia, yang menurutnya terlalu sederhana dan tidak cocok dengan status sosialnya. Bahkan, ia tidak ragu untuk mengkritik saudara-saudara Nadia di depan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak berusaha cukup keras untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dalam hidup. Nadia merasa cemas, tetapi ia tetap mencoba untuk tetap tegar. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa hubungan mereka semakin tidak sehat. Raka mulai memperlakukan keluarganya dengan cara yang sangat tidak sopan, dan Nadia merasa hancur. Ia mencintai Raka, tetapi apa yang ia lakukan ini tidak bisa diterima begitu saja. Hari demi hari, Nadia semakin merasa terhimpit dalam dilema yang besar. Apakah ia harus bertahan dan mencoba memperbaiki hubungan ini, atau ia harus melepaskan semua harapannya dan menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahannya mungkin sudah terlalu rusak untuk diperbaiki? Nadia sudah merasa tidak tenang sejak beberapa minggu terakhir. Ia merasakan ada yang aneh dengan Raka, suaminya. Sikapnya yang semakin dingin dan sering menghindar dari perbincangan serius membuat Nadia merasa ada yang disembunyikan darinya. Ada saat-saat di mana Raka pergi tanpa memberitahunya, atau pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas. Awalnya, Nadia mencoba untuk bersikap sabar. Mencoba memahami bahwa mungkin Raka sedang mengalami masalah pribadi atau kesulitan lain yang membuatnya berubah. Namun, ketidaknyamanan itu semakin tumbuh dalam hatinya. Nadia mulai merasa ada jarak yang semakin jauh antara mereka berdua. Hari itu, perasaan cemasnya mencapai titik puncak. Ketika Raka sedang mandi, Nadia merasa terdorong untuk memeriksa telepon seluler suaminya. Ia tahu ini mungkin salah, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih kuat daripada rasa bersalahnya. Dengan hati-hati, Nadia mengambil telepon Raka yang tergeletak di atas meja. Detak jantungnya berdetak cepat, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Ia membuka layar kunci dengan kode yang ia ingat dan mulai memeriksa aplikasi pesan. Awalnya, ia hanya melihat pesan-pesan biasa antara Raka dan teman-temannya. Namun satu pesan masuk yang baru saja diterima membuat hatinya terhenti sejenak. Nama pengirimnya tidak dikenal oleh Nadia, tetapi yang lebih mencurigakan adalah isi pesan tersebut. Raka, kamu janji akan datang malam ini, kan? Aku sangat merindukanmu, tulis pesan itu. Nadia tertegun sejenak, merasa dunia seolah terhenti. Ia membaca pesan itu berulang kali, seakan-akan ingin memastikan bahwa ia tidak salah membaca. Pesan itu jelas menunjukkan bahwa Raka memiliki hubungan dengan seseorang di luar pernikahan mereka. Nadanya sangat intim, bahkan penuh hasrat, yang membuat hati Nadia terasa hancur. Kemudian, dengan jantung yang berdebar-debar, Nadia melanjutkan untuk membuka beberapa percakapan lain yang tampaknya lebih lama. Setiap pesan yang ia baca semakin menguatkan kecurigaannya. Raka tidak hanya bersikap manis dengan wanita tersebut, tetapi ada banyak pesan yang menunjukkan bahwa mereka sering bertemu diam-diam. Bahkan mengatur pertemuan di tempat-tempat yang seharusnya tidak diketahui oleh Nadia. Rasa sakit hati mulai melanda Nadia. Ia merasa seperti diserang ribuan pisau kecil yang menusuk hatinya, satu persatu. Air mata yang sudah sejak lama tertahan kini mengalir tanpa bisa dibendung lagi.
Ia merasa dikhianati oleh orang yang ia cintai, oleh orang yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya. Nadia menatap layar telepon dengan perasaan bingung dan sakit. Mengapa Raka bisa melakukan ini kepadanya? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar mandi. Nadia terkejut dan buru-buru meletakkan telepon Raka kembali ke tempat semula. Ia berusaha untuk tidak terlihat terlalu cemas, namun hatinya terasa begitu kacau. Raka keluar dari kamar mandi dengan wajah santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Nadia mencoba untuk menatapnya dengan tenang, meskipun hatinya ingin berteriak. "Sayang, kamu sudah selesai?" tanya Nadia dengan suara yang terdengar sedikit tergetar. Raka tersenyum, tidak menyadari betapa cemasnya hati Nadia. "Iya, sudah." "Ada apa?" tanyanya sambil mengambil handuk dan mengeringkan rambutnya. Nadia mengerang pelan dalam hati, berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaannya yang mendalam. "Enggak ada apa-apa. Aku cuma ingin memastikan semuanya baik-baik saja," jawab Nadia, mencoba terdengar biasa saja. Namun, di dalam hati Nadia, segala sesuatu berubah. Ia sudah tahu kebenaran yang tidak ingin ia dengar. Raka, suaminya yang dulu tampak sangat penuh perhatian dan setia, ternyata telah mengkhianatinya. Kepercayaan yang ia berikan selama ini, begitu saja dihancurkan oleh tindakan Raka yang begitu mengecewakan. Hari itu, Nadia tidak bisa tidur. Malam yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat justru berubah menjadi malam yang penuh dengan kegelisahan. Ia berbaring di tempat tiduran dengan mata terpejam, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Bayangan Raka yang berkencan dengan wanita lain terus menghantuinya. Ia merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa. Haruskah ia menghadapinya sekarang? Ataukah ia harus menyimpan semuanya sampai saat yang tepat untuk berbicara? Di pagi hari, Nadia memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam kebingungannya. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Raka, meskipun itu sangat menyakitkan. Saat Raka duduk di meja makan dan sarapan, Nadia merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu saat ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi kenyataan yang telah lama terpendam. "Raka, ada yang perlu aku bicarakan," kata Nadia dengan suara tegas, meskipun matanya berkaca-kaca. Raka mengangkat alis, terkejut dengan nada serius Nadia. "Ada apa, sayang? Kok tiba-tiba serius begini?" tanya Raka sambil memandang Nadia dengan tatapan bingung. Nadia menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca setiap ekspresi di wajah suaminya. "Aku sudah tahu semuanya, Raka. Tentang kamu dan wanita itu," katanya perlahan, memastikan kata-katanya terdengar jelas. Raka terdiam, seolah terkejut dan tidak siap untuk mendengarnya. Nadia tidak memberi kesempatan untuk Raka berbicara. Ia sudah tidak bisa menahan lagi. "Aku membaca pesan-pesanmu. Aku tahu semuanya, Raka. Jadi, tolong jangan bohong lagi. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu selingkuh?" Nadia hampir menangis, tetapi ia berusaha keras untuk tetap kuat. Raka terlihat kebingungan, lalu akhirnya menghela napas berat. "Nadia, itu bukan apa yang kamu pikirkan," katanya dengan suara yang lebih rendah. Namun, Nadia tidak bisa mendengarkan lebih lanjut. Setiap kata yang keluar dari mulut Raka terasa seperti kebohongan belaka. "Aku tidak ingin mendengarnya, Raka. Kamu sudah mengkhianatiku. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padamu." Raka tetap terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Nadia berdiri dan meninggalkan meja makan, meninggalkan Raka dengan kebohongan yang akhirnya terbongkar. Di luar sana, dunia terasa hampa bagi Nadia. Ia merasa seperti hidupnya baru saja dihancurkan. Selama ini, ia selalu percaya bahwa Raka adalah orang yang tepat untuknya, tapi ternyata dia salah. Kini, ia harus mencari jalan keluar dari situasi yang menyakitkan ini,
meskipun ia belum tahu kemana langkah selanjutnya akan membawanya. Hari-hari setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu terasa sangat lama bagi Nadia. Setiap detik berlalu seakan menjadi sebuah perjuangan batin yang semakin mengurasnya. Rasa sakit hati, kekecewaan, dan kebingungannya mencampur aduk menjadi satu. Nadia tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk menghindar dari kenyataan, dan ia harus menghadapi Raka dalam sebuah konfrontasi besar yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Suatu sore yang mendung, ketika Raka baru saja pulang dari sebuah urusan yang tidak jelas, Nadia sudah menunggunya di ruang tamu. Ia duduk di sofa dengan tangan yang sedikit gemetar, memegang secangkir teh yang sudah tidak lagi terasa hangat. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh dengan tekad. Ia sudah siap. Ini adalah waktu yang tepat. Waktu untuk berbicara, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika pintu rumah terbuka, Raka masuk dengan langkah santai, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, begitu melihat Nadia yang menunggu dengan ekspresi serius, ia berhenti sejenak. Ada sesuatu yang berbeda pada atmosfer di rumah itu, dan Raka merasakannya. "Nadia, ada apa?" tanyanya dengan nada cemas, mencoba menutupi ketegangan yang dirasakannya. Nadia menatapnya dengan tatapan tajam yang penuh pertanyaan. "Raka, kita harus bicara," katanya, suaranya tegas namun bergetar. Ia tidak lagi bisa mengabaikan perasaan yang selama ini menumpuk di dalam hati. Raka menghela napas dan duduk di kursi di depan Nadia. Ia tahu bahwa ini adalah percakapan yang tak bisa dihindari, dan ia tidak bisa mengelak lagi. Nadia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih dulu. Ia sudah cukup mendengar kebohongan dari suaminya, dan kini saatnya untuk mengungkapkan semuanya. "Kamu tahu, kan, apa yang aku temukan?" Nadia memulai, suaranya mulai sedikit terangkat. "Pesan-pesan itu. Aku tahu semuanya, Raka. Kamu selingkuh. Kamu punya hubungan dengan wanita lain, dan kamu sudah berbohong padaku." Raka menunduk, tidak berani menatap Nadia. Ia merasa terkepung oleh situasi ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengelak. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Nadia dengan tatapan penuh penyesalan. "Nadia, aku minta maaf. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Raka, suaranya terdengar agak lirih. Aku memang salah. Aku terlalu banyak mengecewakanmu." Nadia menatapnya dengan tajam. "Maaf? Itu saja yang bisa kamu katakan setelah semua yang terjadi? Kamu sudah menghancurkan semua yang kita bangun bersama, Raka. Aku memberikanmu segala yang aku punya. Aku memberi kepercayaan, cinta, dan semuanya, tapi kamu malah memanfaatkannya. Untuk apa? Untuk wanita-wanita itu?" Nadia menahan air matanya yang sudah hampir tumpah. Ia merasa seperti orang yang tidak dikenali lagi di hadapan suaminya. Raka mengerjap, tampaknya sangat terkejut dengan kata-kata Nadia. Ia tahu ia telah berbuat salah, tetapi tidak pernah menyangka akan mendapat reaksi seperti ini. "Nadia, aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan." "Menyesal? Apa itu bisa mengembalikan semuanya, Raka?" Nadia hampir berteriak. "Kamu sudah memperlakukan aku seperti aku tidak ada. Kamu mengabaikanku, merendahkan keluargaku, dan yang paling parah, kamu mengkhianatiku. Dan aku harus menanggung semua itu sendiri." Raka terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki situasi ini. Ia telah melukai Nadia lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. "Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku benar-benar minta maaf, Nadia. Aku tidak tahu kenapa aku bisa melakukan itu. Aku
Aku cuma terjebak dalam kebiasaan buruk, dan aku nggak tahu bagaimana cara keluar. Nadia memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang semakin deras mengalir. Kebiasaan buruk? Itu bukan sekadar kebiasaan buruk, Raka. Kamu sudah mengubah segalanya. Kamu merusak hubungan kita, dan yang lebih parah lagi, kamu merusak dirimu sendiri. Nadia berdiri dan melangkah beberapa langkah menjauh dari Raka. Aku tak tahu siapa kamu lagi, Raka. Yang aku kenal dulu adalah seorang pria yang setia, yang mencintaiku. Tapi sekarang, yang ada hanya seorang laki-laki yang egois dan tidak tahu menghargai apa yang dimiliki. Raka berdiri dan berjalan menghampiri Nadia. Ia ingin memegang tangan Nadia, tetapi Nadia menghindar, merasa lebih jauh lagi dari suaminya. Nadia, tolong. Aku akan berubah. Aku janji aku akan memperbaiki semuanya, kata Raka dengan suara memohon. Terlalu terlambat, Raka. Nadia menjawab dengan suara yang tegas, meskipun terasa patah. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan sekarang aku juga harus membuat pilihanku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan seperti ini. Air mata Nadia jatuh semakin deras. Aku hamil, Raka, katanya, suara bergetar. Aku hamil dan aku merasa sangat kesepian. Aku ingin anak kita merasakan kasih sayang dan kebahagiaan, bukan kebohongan dan keraguan. Raka terdiam, wajahnya berubah pucat. Kamu hamil? Tanyanya dengan suara yang tercekat. Nadia menatap Raka dengan tatapan penuh kesedihan. Ya, dan aku ingin anak ini tumbuh dengan cinta dan kejujuran, bukan di tengah kebohongan dan perselingkuhan. Raka hanya bisa terdiam, seolah kata-kata Nadia menghancurkan dirinya. Ia merasa hancur, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah hasil dari semua perbuatannya. Ia telah merusak segalanya. Aku tidak tahu harus apa, Nadia. Aku tahu aku salah, tapi aku minta waktu. Aku ingin mencoba memperbaikinya. Terlalu terlambat untuk itu, Raka, kata Nadia, suaranya penuh penegasan. Aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku tidak bisa mengandalkan seseorang yang sudah menghancurkan kepercayaan saya. Aku minta maaf, tapi aku harus pergi. Raka terdiam, dan wajahnya kini dipenuhi dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Nadia menatapnya sekali lagi, tetapi kali ini ia sudah tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya dan anak yang sedang ia kandung. Dengan langkah mantap, Nadia berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan Raka yang hanya bisa berdiri terpaku di tempat. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi untuk mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Pada akhirnya, ini adalah konfrontasi yang besar dan penuh emosi, tetapi juga merupakan awal dari perjalanan Nadia untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang telah lama hilang dari hidupnya. Setelah konfrontasi yang mengubah segalanya, hidup Nadia tidak pernah lagi sama. Rumah yang dulu terasa nyaman dan penuh harapan kini terasa sunyi dan dingin. Setiap sudutnya mengingatkannya pada kebohongan yang telah dipendam begitu lama. Raka, yang dulu ia cintai, kini menjadi sosok yang tak dikenali lagi. Ia telah mengkhianati kepercayaan Nadia dengan cara yang begitu menyakitkan. Dan meskipun Raka meminta maaf dan berjanji untuk berubah, hati Nadia sudah terlalu terluka untuk percaya lagi. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang mencekam. Nadia memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Keputusan itu datang setelah banyak malam yang ia habiskan dengan perenungan dan keraguan. Ia merasa tidak punya pilihan selain untuk melindungi dirinya dan bayi yang sedang berkembang dalam kandungannya. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terus terperangkap dalam hubungan yang penuh ketidakpastian dan penderitaan ini. Pada suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari masuk melalui jendela kamar orang tuanya,
Nadia terbangun dengan perasaan yang berat. Ia tahu bahwa keputusan yang harus ia ambil hari ini adalah keputusan yang akan menentukan masa depannya dan masa depan anaknya. Rasa khawatir dan cemas masih terus menggerogoti hati kecilnya. Tetapi ada satu hal yang semakin jelas. Ia harus memilih kebahagiaan dan kedamaian untuk dirinya dan anaknya. Meskipun itu berarti melepaskan Raka dan segala impian yang pernah mereka bangun bersama. Nadia duduk di tepi tempat tidur, memandangi perutnya yang mulai membesar. Bayi itu masih kecil. Namun dalam hati Nadia, ia sudah merasa seperti ibu yang siap melindungi anaknya dari segala kesulitan yang ada. Ia tidak ingin anaknya tumbuh besar dalam ketidakpastian dan rasa sakit. Ia ingin anaknya merasakan cinta yang tulus, dan itu hanya bisa diberikan jika ia bisa melepaskan semua beban yang ada dalam hidupnya. Ia teringat pada kata-kata Raka, permohonan maafnya, dan janji-janji yang ia buat. Tetapi Nadia tahu bahwa janji-janji itu sudah kehilangan makna. Bagaimana bisa ia mempercayai seseorang yang telah mengkhianatinya berkali-kali? Bagaimana bisa ia berharap seseorang yang sudah begitu sombong dan tidak bertanggung jawab bisa berubah dalam sekejap? Dengan perlahan, Nadia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi percakapan yang sudah lama ia hindari. Di sana, ia melihat pesan-pesan dari Raka yang masih belum ia baca. Ada pesan yang masuk beberapa hari yang lalu, berisi permintaan maaf yang tulus dan berjanji untuk berubah. Namun, tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka yang sudah menganga begitu dalam di hati Nadia. Dengan hati yang berat, Nadia menulis pesan balasan singkat namun tegas. Raka, aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa lagi melanjutkan hidup bersama kamu. Aku tidak bisa lagi mempercayai kamu. Aku pergi untuk diri dan bayi kita. Semoga kamu bisa berubah, tapi aku harus memilih kebahagiaanku dan masa depan anakku. Aku harap kamu bisa memahami ini. Setelah menekan tombol kirim, Nadia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa takut dan cemas yang semula menguasai dirinya perlahan mulai menghilang, digantikan oleh sebuah keputusan yang teguh. Ia tahu ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ini adalah keputusan yang benar. Selama beberapa hari setelah itu, Nadia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk merenung dan berbicara dengan keluarganya. Orang tuanya, meskipun khawatir, sangat mendukung keputusannya. Mereka tahu betapa besar hati Nadia, dan mereka tahu betul bahwa anaknya membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang penuh, bukan kehidupan yang penuh dengan ketegangan dan kebohongan. Malam itu, setelah menyelesaikan makan malam bersama orang tuanya, Nadia duduk di ruang tamu dan memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Ia teringat pada masa kecilnya, pada masa ketika ia merasa bahagia dan terlindungi. Sekarang, dengan anak di dalam kandungannya, ia ingin memberikan anaknya semua yang tidak bisa ia dapatkan di masa kecilnya: keamanan, cinta yang tak terhingga, dan kebahagiaan. Ini keputusan yang tepat, Nadia berbisik pada dirinya sendiri, meskipun hatinya tetap terasa berat. Aku akan menjalani ini, meskipun sulit. Keesokan harinya, setelah beberapa pertimbangan panjang, Nadia memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tak terhindarkan. Proses itu akan sulit, tetapi lebih sulit lagi jika ia terus hidup dalam penyangkalan dan kebohongan. Ia harus melangkah maju, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak yang sedang ia kandung. Saat pergi ke kantor pengacara, Nadia merasakan rasa lega yang aneh. Mungkin ini adalah awal dari hidup yang baru, meskipun masih ada banyak hal yang harus dihadapi. Ia tak tahu bagaimana masa depannya akan terwujud, tetapi ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki keluarga, teman-teman, dan yang paling penting, ia memiliki dirinya sendiri. Ia memiliki tekad dan keberanian untuk memulai lagi, untuk membangun hidup yang lebih baik. Di rumah, setelah semua keputusan itu dibuat,
Nadia duduk di meja makan sambil memegang perutnya yang semakin besar. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia sudah siap. Ia akan menjalani segala sesuatunya dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa sedikit tenang, meskipun tantangan yang akan datang masih sangat besar. Nadia menatap langit malam yang penuh bintang, berdoa agar keputusan yang ia ambil akan membawa kebaikan untuk masa depan anaknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memberikan yang terbaik untuk anak itu. Tidak ada lagi yang lebih penting daripada kebahagiaan dan keselamatan anak yang sedang tumbuh dalam kandungannya. Aku akan melindungimu, kata Nadia dalam hati, sambil memegang perutnya dengan lembut. Aku akan memberi kamu semua cinta yang kamu butuhkan, tanpa syarat. Dengan keputusan itu, Nadia merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa langkah besar ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tetapi itu adalah langkah yang benar, dan ia akan menatap masa depan dengan penuh harapan. Tahun baru datang, dan dengan itu, Nadia merasakan sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Waktu telah berlalu sejak keputusan besar yang ia ambil, dan meskipun proses perceraian dengan Raka sempat menyita emosinya, kini ia bisa merasa sedikit lega. Setiap hari terasa lebih cerah, dan meskipun terkadang ada rasa kehilangan, Nadia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dipaksakan dalam sebuah hubungan yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian. Di luar rumah orang tuanya, cuaca pagi itu cerah, dengan matahari yang perlahan menyinari wajah Nadia yang sedang berdiri di depan jendela. Ia menatap dunia luar, berpikir tentang masa depan dan segala kemungkinan yang bisa ia raih. Hari-hari yang penuh kecemasan telah berlalu, dan kini ia bisa menatap ke depan dengan keyakinan yang lebih besar. Ini adalah awal yang baru, bisik Nadia pada dirinya sendiri, seperti untuk meyakinkan diri bahwa ia benar-benar siap. Ia tak lagi merasa takut akan ketidakpastian. Setelah melalui banyak rintangan, ia kini sadar bahwa ia mampu menghadapinya. Hidup memang penuh dengan cobaan, tetapi ia tahu sekarang bahwa ia adalah orang yang cukup kuat untuk bangkit. Bayi yang ada dalam kandungannya tumbuh sehat dan kuat, dan setiap tendangan kecil dari dalam perutnya memberikan rasa harapan baru. Nadia selalu merasa terhubung dengan anak itu, yang memberinya alasan untuk terus berjuang. Setiap hari yang dilalui kini terasa lebih bermakna, karena ia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada masa depan yang bisa ia ciptakan untuk dirinya dan anaknya. Malam itu, setelah kembali dari pertemuan dengan pengacara, Nadia duduk di ruang tamu sambil menyusun rencana untuk masa depannya. Ia sudah membuat keputusan untuk melanjutkan pendidikan dan kembali ke dunia kerja. Mengingat pengalamannya sebagai seorang polisi wanita, Nadia tahu bahwa ia memiliki potensi yang besar. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari sekadar istri atau ibu. Ia ingin menjadi wanita mandiri yang bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Meskipun pernikahan dengan Raka berakhir dengan cara yang menyakitkan, Nadia merasa bersyukur atas pelajaran yang ia dapatkan. Ia tahu bahwa hubungan itu memberi banyak pelajaran tentang apa yang penting dalam hidup. Ia belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri, untuk mengetahui batasan-batasannya, dan yang terpenting, untuk tidak pernah menyerah pada kebahagiaan pribadinya. Hari demi hari, Nadia mulai merencanakan masa depan yang lebih baik. Ia mencari informasi tentang program pelatihan yang bisa membantunya dalam karir. Dan ia juga mulai menghadiri seminar-seminar yang menginspirasi banyak wanita seperti dirinya. Semua hal itu memberinya energi baru dan kepercayaan diri yang lebih besar. Ia tahu, meskipun jalan ke depan penuh tantangan, ia tidak akan lagi ragu untuk mengambil langkah-langkah kecil yang menuju kebahagiaan sejati. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Nadia merasa semakin bebas. Bebas dari kebohongan yang Raka sempat tanamkan dalam pikirannya. Bebas dari rasa takut akan masa depan. Dan yang paling penting,
bebas untuk mengejar impian-impian yang sudah lama tertunda. Ia merasa lebih kuat, lebih tegar, dan lebih siap menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Satu malam, ketika ia sedang duduk di balkon rumah orang tuanya, menikmati udara malam yang sejuk, Nadia merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memandang bintang-bintang yang berkelip di langit, dan dalam hati ia berdoa untuk anak yang akan segera lahir. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi dengan Raka adalah bagian dari perjalanan hidupnya, dan meskipun itu menyakitkan, ia tidak bisa menoleh ke belakang. Aku akan memberi kamu dunia yang lebih baik, gumam Nadia sambil memegang perutnya yang semakin besar. Aku akan selalu ada untukmu, dan kita akan selalu bersama. Nadia tahu, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Kadang, kita harus berjuang lebih keras dari yang kita bayangkan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Ia telah jatuh, tetapi kini ia berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Kini, ia tahu bahwa ia tak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, dan itu sudah cukup. Beberapa bulan setelah itu, kelahiran anaknya menjadi momen yang tak terlupakan dalam hidup Nadia. Bayi perempuan yang sehat dan cantik itu lahir ke dunia dengan tangisan yang menggema, dan Nadia tahu bahwa itu adalah awal baru untuk mereka berdua. Ia menatap wajah mungil anaknya dengan penuh cinta dan harapan. Di mata anaknya, ia melihat masa depan yang cerah, sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan. Setelah melahirkan, Nadia memutuskan untuk pindah ke apartemen kecil yang ia sewa sendiri. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Meskipun tantangan sebagai ibu tunggal tidak mudah, Nadia merasa bahwa ia siap menghadapi semuanya. Ia bekerja keras untuk membesarkan anaknya, memberikan kasih sayang dan perhatian yang ia anggap penting untuk membentuk karakter anaknya. Suatu hari, beberapa tahun kemudian, ketika Nadia sedang bermain di taman bersama anaknya, ia bertemu dengan seorang pria yang baik hati, seseorang yang menghargai dirinya dan anaknya. Mereka berbicara, tertawa, dan saling mengenal satu sama lain. Nadia tahu bahwa ia belum siap untuk melangkah ke hubungan serius. Namun ia merasa senang bahwa hidupnya kini penuh dengan orang-orang yang baik, yang memberinya harapan baru. Nadia tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sejati. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu, dan ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan kini adalah hasil dari keberanian dan tekadnya untuk bangkit. Ini baru permulaan, pikirnya. Aku sudah melalui banyak hal, dan kini aku lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan anak di sisinya, dan dunia di depannya, Nadia merasa bahwa hidupnya baru saja dimulai. Ia telah memilih untuk bangkit lebih kuat, dan kini ia siap menyambut semua kebahagiaan yang datang. Dari perjalanan hidup Nadia dalam cerita ini, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah tentang pentingnya keberanian untuk menghadapi kenyataan, meskipun kenyataan itu terkadang pahit dan penuh dengan rintangan. Nadia, meskipun melalui cobaan yang sangat berat dalam pernikahannya, akhirnya memilih untuk tidak terpuruk, tetapi malah bangkit dan membangun hidup baru dengan penuh harapan. Terkadang hidup memang tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan kita harus belajar untuk menerima kenyataan yang ada. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jangan biarkan kegagalan, kekecewaan, atau rasa sakit menghentikan langkah kita. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Seperti Nadia, kita semua memiliki kekuatan dalam diri kita untuk bangkit, belajar dari kesalahan, dan melangkah maju. Cinta pada diri sendiri adalah hal yang paling penting. Kadang kita terlalu fokus pada orang lain, mencoba untuk memenuhi harapan mereka atau mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Namun, seperti yang diajarkan Nadia, ketika kita mulai menghargai diri kita sendiri, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati.
Tidak ada yang lebih berharga dari mencintai diri sendiri dan menjaga kebahagiaan pribadi kita. Jangan takut untuk memulai dari awal. Meskipun perasaan takut akan perubahan seringkali datang, namun setiap langkah kecil yang kita ambil untuk memperbaiki hidup adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Seperti Nadia yang memilih untuk memulai hidup baru dengan penuh harapan. Kita semua bisa melakukannya. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang harus kita hadapi. Akhirnya, ingatlah bahwa kita semua layak untuk bahagia, dihargai, dan dihormati. Jangan biarkan siapapun meragukan nilai diri kita. Kita berhak untuk mengejar impian, mencapai tujuan, dan meraih kebahagiaan dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Semoga cerita Nadia menginspirasi kita semua untuk terus berjalan maju, berani menghadapi hidup, dan selalu percaya bahwa kita bisa bangkit lebih kuat, lebih baik, dan lebih bahagia.